Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah penganggaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang anggaran produksi bersama saya Ibu Asri Susanti yang akan berbagi ilmu kepada kalian semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian anggaran produksi, kegunaan anggaran produksi, klasifikasi anggaran produksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, dan yang terakhir adalah kita akan mempraktekkan bagaimana menyusun anggaran produksi. Oke, yang pertama kita bahas materi pengertian anggaran produksi. Nah, sebelum suatu perusahaan itu menyusun anggaran produksi, terlebih dahulu perusahaan tersebut harus menentukan tingkat penjualan. Nah, dari pernyataan tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa anggaran produksi secara luas itu artinya adalah penjabaran dari rencana penjualan menjadi rencana produksi. Sehingga kegiatan produksi itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan aktivitas penunjang dari rencana penjualan. Kemudian, dalam arti sempit, anggaran produksi itu disebut juga dengan anggaran jumlah yang harus diproduksi oleh suatu perencanaan dari tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang telah direncanakan. Kemudian pengertian anggaran produksi menurut Widyo tahun 2016. Anggaran produksi itu adalah suatu perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya itu mencangkup rencana mengenai jenis atau kualitas, kemudian jumlah produk atau kuantitas, kemudian waktunya atau kapan produksi itu akan dilakukan. Rencana produksi ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana bahan baku, rencana tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oleh karena itu, anggaran produksi ini menjadi langkah awal dalam pembuatan anggaran operasi dari suatu perusahaan. Kemudian, anggaran produksi ini dilakukan oleh eksekutif pabrik setelah menerima rencana penjualan yang telah disetujui oleh eksekutif perencanaan. Anggaran produksi ini menentukan jumlah barang yang direncanakan untuk diproduksi selama periode anggaran. Selanjutnya yaitu rumus untuk menghitung rencana produksi atau anggaran produksi. Yang pertama yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Kemudian akan didapat nilai kebutuhan. Nah, nilai kebutuhan ini akan dikurangi dengan nilai persediaan awal. Nah, setelah kita kurangkan, maka akan didapat nilai rencana produksi atau anggaran produksi. Baik, selanjutnya adalah kegunaan anggaran produksi. Terdapat beberapa kegunaan anggaran produksi. Yang pertama yaitu untuk menunjang kegiatan bagian penjualan. Nah, sehingga barang dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga tingkat persediaan yang optimum. Maksudnya di sini yaitu tingkat persediaan yang baik itu perlu mempertimbangkan berbagai fungsi operasi perusahaan. Misalnya nih, fungsi pemasaran atau penjualan, kemudian fungsi produksi, terus kemudian ada fungsi pembelian dan ada fungsi keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengatur produksi agar sedemikian rupa sehingga nantinya dapat menekan biaya produksi atau biaya produksinya itu menjadi minimum. Selanjutnya kita akan membahas materi klasifikasi anggaran produksi. Jadi anggaran produksi ini terdiri dari beberapa anggaran. Yang pertama ini ada anggaran bahan baku. Apa itu anggaran bahan baku? Nah, anggaran bahan baku itu adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku yang digunakan sebagai proses produksi yang digunakan untuk periode yang akan datang. Kemudian yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung.
yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Di dalamnya ini ada anggaran jam tenaga kerja langsung dan ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga ada anggaran biaya overhead pabrik, yaitu anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagiannya ini dikaitkan dengan tempat atau departemen dari biaya tersebut terjadi. Oke, kita lanjutkan ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Nah, jadi dalam menyusun rencana anggaran produksi, perusahaan itu harus dapat memprediksi secara akurat agar rencana produksi pada perusahaan itu dapat berjalan secara efisien. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada rencana produk yang dijual. Nah, jadi perusahaan membuat anggaran produksi itu dengan melihat anggaran penjualan. Jika anggaran penjualan besar, maka anggaran produksi yang dibutuhkan itu juga akan besar. Kemudian yang kedua, itu ada kapasitas mesin dan peralatan produksi. Nah, untuk menghasilkan produk, maka dibutuhkan peralatan dan mesin produksi yang sesuai dengan kapasitas atau kemampuan mesin. Nah, jadi kalau semakin besar kapasitas mesin untuk menghasilkan produk, maka akan semakin banyak juga kan produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga kerja. Nah, dalam menjalankan produksi, perusahaan itu juga perlu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi, dan tenaga kerja yang tidak langsung atau tenaga kerja yang memanfaatkan mesin dan peralatan pada proses produksi. Nah, jadi semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin banyak juga jumlah produk yang akan dihasilkan. Gitu. Kemudian yang keempat, itu ada bahan baku. Jadi, ketersediaan bahan baku ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan untuk menjalankan roda produksi. Seperti ketika terjadi kelangkaan bahan baku, maka itu dapat mempengaruhi jumlah produk yang akan dihasilkan. Kemudian yaitu modal. Modal ini modal yang dimiliki perusahaan itu merupakan gambaran keuangan suatu perusahaan yang membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi hingga barang itu tiba di konsumen. Jadi kalau semakin besar keuangan yang dikeluarkan, maka semakin tinggi juga produk yang dihasilkan. Kemudian ada gudang penyimpanan. Nah, jadi gudang penyimpanan ini juga berperan penting sebagai tempat persediaan barang yang tujuannya ini agar dapat mengantisipasi permintaan konsumen yang tinggi. Maka diperlukan gedung yang luas untuk menampung barang awal maupun barang akhir. Oke, selanjutnya yaitu penyusunan anggaran produksi. Nah, terdapat langkah-langkah dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan itu meliputi yang pertama ada kegiatan menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Kemudian kalau sudah, kita akan menentukan jumlah satuan fisik barang yang harus dihasilkan. Nah, kalau udah direncanakan, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan ini yang pertama yaitu menentukan kapan barang diproduksi, menentukan di mana barang ini akan diproduksi,
terus bagaimana urutan proses produksinya, kemudian harus menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Kemudian kita susun program tentang penggunaan bahan baku, tenaga kerja, servis atau pelayanan, dan peralatannya. Kemudian kita susun standar biaya produksi, dan yang terakhir kita baru membuat perbaikan-perbaikan apabila diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke materi metode penyusunan anggaran produksi. Jadi di sini terdapat 3 metode penyusunan. Yang pertama yaitu anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Yang kedua, anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Nah, jadi stabilisasi produksi ini maksudnya adalah perkembangan yang stabil dari jumlah yang diproduksi di waktu yang akan datang. Sehingga walaupun tingkat penjualannya itu berubah atau terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang diproduksi itu tetap sama. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, ini ada rencana penjualan selama tahun 2020 pada PT Makmur Jaya. Nah, bisa kita lihat tingkat penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian diketahui tingkat persediaan pada awal tahunnya itu 2000 unit, kemudian persediaan akhir tahunnya 1500 unit. Nah, kita diminta untuk membuat anggaran produksi dengan metode stabilitas produksi untuk tahun 2020. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk membuat anggaran produksi dengan stabilitas produksi secara bulanan untuk tahun 2020. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, yang pertama kita hitung dulu yang A tadi, yang anggaran produksi dengan stabilitas produksi untuk tahun 2020. Nah, seperti rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita tinggal masukkan ini. Nah, yang pertama adalah penjualan 1 tahun. Berarti tadi jumlah penjualan dari Januari sampai Desember itu berapa? Nah, nilainya 14.200 unit. Kemudian kita tambah dengan persediaan akhir tahun, yaitu diketahui tadi 1.500 unit. Kemudian dijumlahkan dan didapat nilai kebutuhan untuk 1 tahun, yaitu sebesar 15.700 unit. Nah, nilai ini kemudian dikurangi dengan persediaan awal tahun. Berapa persediaan awal tahunnya? Yaitu 2000 unit. Sehingga kita dapat jumlah yang harus diproduksi yaitu 13.700 unit gitu. Sangat mudah kan? Oke, kemudian kita kerjakan yang B, yaitu anggaran produksi dengan stabilitas produksi secara bulanan. Nah, untuk yang bulanan ini ada 2 cara untuk mengalokasikan tingkat produksi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita cari dulu produksi selama 1 tahun. Nah, tadi kan sudah didapat nilai produksi 1 tahunnya, yaitu sebesar 13.700 unit. Kemudian untuk mendapatkan nilai per bulan, kita tinggal membagi dengan 12 bulan. Berarti 13.700 unit dibagi dengan 12 bulan. Dan kita dapat nilai 1141,67 unit. Nah, ini diperoleh nilai koma-koma. Nah, ini kelemahannya. Nah, jadi kelemahan ini tuh sering ditemukan bilangan-bilangan yang tidak bulat, sehingga sulit untuk dilaksanakan dengan tetap atau tepat. Selanjutnya cara yang kedua, itu sama seperti tadi. Yang pertama, kita cari dulu produksi selama 1 tahun, yaitu 13.700 unit. Nah, perhitungan cara di atas, itu produksi rata-rata per bulannya itu sama, kita tinggal bagi saja
dan kita dapatkan nilai 1141,67 unit. Nah, kemudian bilangan bulat yang paling mendekati dan mudah dilaksanakan itu kan sebesar 1100 unit. Nah, apabila produksi per bulannya 1100 unit, maka kekurangannya yaitu kita hitung dulu, kekurangannya adalah 13.700 kemudian dikurangi dengan 12 dikali 1100. Ini maksudnya 12 bulan dikali per bulannya 1100. Nah, kita dapatkan nilai kekurangannya yaitu 500 unit. Nah, kemudian 500 unit ini dialokasikan ke bulan-bulan dengan tingkat penjualan tertinggi, yaitu pada bulan Januari dengan tingkat penjualan sebesar 1.500 unit, Februari 1.600 unit, Maret 1.600 unit, April 1.400 unit, kemudian Desember 1.400 unit. Nah, jadi ini masing-masing setiap bulannya ini kita bagi, jadi dibagi 5 kan. Jadi masing-masing bulannya itu ditambah 100 unit. Jadi secara keseluruhannya ini adalah 5 bulan yang masing-masingnya itu 1.100 ditambah 100 unit. Nah, ini ditambahkan berarti 5 dikali 1.200 didapat 6.000 unit. Kemudian sisanya tadi 7 bulan yang masing-masing itu 1.100 unit sehingga didapat 7.700 unit. Kemudian kita jumlahkan sehingga satu tahunnya itu akan diproduksi 13.700 unit gitu. Oke, kita sudah hitung semuanya kan tadi. Nah, selanjutnya kita buat tabel rencana produksi. Mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang isinya ini ada tingkat penjualan, persediaan akhir, kemudian kebutuhan, persediaan awal, dan tingkat produksi. Nah, untuk mencari persediaan awal, ini berarti kebutuhan dikurangi dengan tingkat produksi. Kemudian untuk mencari persediaan akhir, ini berarti nilai dari awal persediaan. Nah, jadi persediaan akhir itu sama dengan nilai dari awal persediaan. Kita lanjut metode yang kedua, yaitu anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Maksudnya di sini adalah perkembangan jumlah unit yang diproduksi itu dibiarkan berfluktuasi atau berubah-ubah. Atau misalnya bulan Januari itu kita produksi lebih tinggi, terus kemudian bulan Februari kita kurangi produksinya. Tetapi tingkat persediaannya itu diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Nah, cara yang dilakukan adalah persediaan awal dan persediaan akhir dengan waktu bulanan, triwulan, atau semesteran. Oke, untuk lebih pahamnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya masih sama seperti tadi, yakni ada rencana penjualan selama tahun 2020 pada PT Makmur Jaya. Nah, diketahui tingkat persediaan awal 2000 unit, kemudian persediaan akhirnya 1.500 unit. Nah, kita diminta untuk menghitung tingkat produksi setiap bulan dengan metode stabilitas persediaan. Oke, kita lanjut ke cara penyelesaiannya. Nah, jadi pengalokasian tingkat produksi setiap bulan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, yaitu persediaan awal tahun dikurangi dengan persediaan akhir tahun, sehingga yaitu 2000 unit dikurangi dengan 1.500 unit. Selisihnya yaitu 500 unit. Nah, selisih tersebut itu dialokasikan per bulan. Berarti 500 unit dibagi 12 bulan. Nah, kita dapat 41,67 unit. Nah, sama seperti tadi, cara ini terdapat kelemahan yang sering ditemukan apabila bilangan-bilangannya itu tidak bulat, sehingga sulit untuk dilaksanakan dengan tetap atau tepat. Oke, kita lanjut cara yang kedua. Nah, ini kita cari dulu selisihnya, yaitu persediaan awal tahun dikurangi dengan persediaan akhir tahun, dan didapat nilai selisih 500 unit. Nah, agar didapat hasil bilangan bulat dan mudah dilaksanakan, maka 500 unit ini dibagi dengan 5, sehingga kita dapatkan 100 unit. Nah, 100 unit ini akan kita alokasikan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Oke, kita buat tabel rencana produksi
yang isinya ini ada tingkat penjualan, terus tabel persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan tingkat produksi. Nah, untuk menentukan tingkat persediaan akhirnya. Nah, kita tadi kan mengalokasikan per bulan, yaitu untuk bulan Januari. Nah, jadi di Januari ini 2000 dikurangi 1000, didapat 1900. Kemudian Februari 1900 dikurangi 100. Bulan Maret juga dikurangi 100 sampai bulan Mei. Nah, jadi pengurangan sampai nilai 500 itu habis. Jadi bulan Januari sampai Mei gitu. Kemudian untuk mencari tingkat produksinya, ini caranya yaitu rencana penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian nilainya dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian untuk mencari persediaan awal itu adalah nilai yang sama dengan tingkat persediaan akhir pada bulan sebelumnya. Kemudian metode yang ketiga yaitu kombinasi stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Jadi, besarnya unit produksi dan unit persediaan itu sama-sama berfluktuasi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, misalnya ada persyaratan mengenai batas maksimal atau minimal dari unit yang harus terpenuhi, ataupun persyaratan mengenai batas maksimal atau batas minimal dari unit persediaan yang harus dipenuhi. Nah, itu tadi 3 metode dalam penyusunan anggaran produksi. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu beri tugas, terdapat 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Terus nanti kalau sudah selesai kalian kirimkan di e-learning. Tugasnya diketik dalam bentuk Word. Nah, ini ada 2 soal. Bisa kalian lihat ya ini. Kalian diminta untuk menyusun anggaran produksi dengan stabilitas dalam produksi dan stabilitas dalam persediaan. Kemudian yang kedua sama juga diminta untuk menyusun anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Nah, oke. Terdapat 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, udah paham kan tugasnya? Untuk batas waktunya sudah Ibu tentukan di e-learning, silahkan kalian cek. Jangan sampai terlambat ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Kalau semisal kalian belum paham, bisa diputar ulang videonya atau bisa memperkuat pemahaman melalui modul yang telah Ibu berikan. Di modul itu juga terdapat beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.